Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sandi Aging Gustiana dari SMP Negeri 2 Cikatomas, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini akan membawakan mengenai pengimbasan pendidikan inklusif bahwa semua anak dapat belajar. Mari kita mulai. Nah, di sini ada kutipan dulu bahwa setiap anak adalah bunga dengan jenis yang berbeda dan semuanya membuat dunia ini menjadi sebuah taman yang indah. Oke, kita slide berikutnya. Pada prinsipnya, pendidikan inklusif itu adalah bahwa semua anak dapat belajar, memenuhi kebutuhan anak, menghargai perbedaan, proses dinamis, lebih luas, dan mempromosikan masyarakat inklusif. Menurut Sapon Sevin O'Neill tahun 1994 bahwa pendidikan inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang mensyaratkan anak berkebutuhan khusus belajar di sekolah-sekolah terdekat di kelas biasa bersama teman-teman seusianya. Oke, materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yang pertama adalah keberagaman peserta didik. Yang kedua, konsep dasar pendidikan inklusif. Yang ketiga, sistem layanan pembelajaran. Nah, di sini keberagaman peserta didik itu sekolah wajib mengakomodasi kebutuhan dan hak belajar anak reguler, anak berkebutuhan khusus maupun anak layanan khusus. Sedangkan konsep dasar pendidikan inklusif pada bagian ini dibahas hakikat pendidikan inklusif, sekolah ramah anak, dan mekanisme layanan PPDBK. Kemudian sistem layanan pembelajaran dimulai dari identifikasi, assessment, planning metrik, akomodasi kurikulum, dan program pembelajaran individual. Nah, kita lanjut. Pertama adalah keberagaman peserta didik. Keberagaman adalah keindahan. Peserta didik dalam kelas walaupun berbeda-beda, misalkan dari keyakinan, fisik, gender, latar belakang keluarga, harapan, kemampuan, atau kelebihannya masing-masing, namun tetap semua peserta didik memiliki hak untuk belajar. Nah, di sini keberagaman peserta didik itu adalah ada yang peserta didik reguler, peserta didik berkebutuhan khusus, ataupun peserta didik berkebutuhan layanan khusus. Seperti yang kita kenali bahwa klasifikasi peserta didik berkebutuhan khusus itu adalah ada yang hambatan sensori, hambatan mental kognitif, hambatan fisik, dan hambatan lainnya. Di sini hambatan sensorik ada yang tunanetra, ada yang tunarungu, hambatan mental kognitif ada yang tunakidahita, kemudian hambatan fisik tunadaksa, dan ini ada hambatan lainnya adalah gangguan perilaku emosi, autis, cerdas istimewa atau berbakat istimewa, dan kesulitan belajar spesifik. Nah, pada intinya anak-anak ini adalah dinilai untuk indikator kualitas hidup peserta didik menurut UNESCO. Yang pertama adalah bagaimana mereka itu dapat dicintai oleh kita sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai teman-temannya. Bagaimana mereka dapat bermain juga dengan teman seusianya, dapat bekerja sama, kemudian mereka dapat hidup dengan normal di masyarakat, diterima di masyarakat. Nah, bagaimana konsep dasar pendidikan inklusif? Secara umum, pendidikan inklusif adalah pendekatan yang mengakomodasi peserta didik yang sangat beragam. Tujuannya, guru dan peserta didik merasa nyaman dengan adanya perbedaan. Program pendidikan layak, menantang, dan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, bagaimana sistem pelayanan pembelajaran? Secara garis besar, ini ada guru melakukan identifikasi atau menemukanali keberadaan peserta didik berkebutuhan khusus biasanya pas waktu awal tahun pelajaran ya. Kemudian guru melakukan asesmen dan planning metrik sebagai bahan perancangan pembelajaran. Guru juga mengakomodasi kurikulum bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Dan terakhir, guru menyiapkan perencanaan pembelajaran individual bagi PDBK. Nah, kemudian kami sudah mencoba melaksanakan pengimbasan dengan guru-guru, yaitu ada pertama saya sendiri guru melakukan sosialisasi pendidikan inklusif. Kemudian di sini membantu guru-guru untuk mengakses SIM PKB dengan gawainya masing-masing. Dan guru juga ada yang mencoba sendiri langsung mengakses dengan gawainya. Kemudian ke peserta didik, nah di sini kami berbagi cerita dengan anak berkebutuhan khusus hambatan pendengaran atau tunarungu. Di sini
bahwa ada nama seseorang inisialnya SS C ya, naik kelas 9 sekarang, ini dibantu oleh temannya. Jadi di sini peran teman sebaya itu sangat penting dalam kehidupan ABK. Selain untuk menambah kepercayaan diri, membantu, kemudian sebagai teman curhat seperti itu ya. Nah, di sini saya juga difoto dengan teman yang ABK, itu adalah dengan difoto bersama memberikan penguatan pada ABK. Nah, saya sangat bersyukur bisa mengikuti program Guru Belajar seri pendidikan inklusif. Saya sangat takjub pada guru-guru yang telah berjuang memberikan layanan pendidikan pada anak didik yang memiliki keunikan tersendiri. Terima kasih Kemdikbud atas program-program hebatnya. Maju terus pendidikan Indonesia. Salam guru penggerak, guru bergerak, Indonesia maju. Saya juga membuat resolusi bahwa pertama itu ada informasi, bagaimana kita menginformasikan pentingnya pendidikan inklusif kepada guru-guru dan pihak sekolah. Kedua adalah identifikasi, bagaimana mengidentifikasi karakteristik kebutuhan dan semua potensi peserta didik, bisa melalui tes, observasi, atau wawancara. Yang ketiga adalah akomodasi, berjuang untuk mengakomodasi layanan pendidikan dan pembelajaran terbaik bagi setiap didik. Keempat adalah empati, mengadakan kegiatan bersama yang memupuk rasa peduli, simpati, dan empati antar warga sekolah. Dan kelima adalah refleksi, bagaimana kesiapan sekolah menuju sekolah. Terakhir ditutup dengan kutipan dari anonim, ajari anakmu bahwa mereka adalah pribadi yang unik. Dengan begitu, mereka tak akan merasa terbebani untuk menjadi sama seperti orang lain. Kemudian, mencintai anak saja tidak cukup. Yang terpenting adalah anak sadar bahwa mereka dicintai oleh orang tuanya, oleh kita sebagai gurunya, dan oleh teman-temannya. Oke, sekian dan terima kasih. Tetap semangat mengembangkan setiap potensi anak Indonesia. Sekian, mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.